Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 991 Kekuatan Sensi. Chen Xiang tiba dalam sekejap mata, dan muncul di belakang orang-orang tua yang panik itu, energi sejatinya yang ganas berubah menjadi kekuatan naga, membentuk cakar naga besar, menutupinya dari udara, dan pada saat yang sama, susunan naga Tai Chi muncul di tanah, membunuh beberapa orang ini, semua lelaki tua yang ingin lari tetap di tempatnya. Ledakan. Cakar naga Qian yang bersinar liar dengan kilat menyambarnya, dan orang-orang tua itu terkoyak oleh kekuatan naga yang mengamuk, dan cetakan kaki berdarah bercampur daging dan batu muncul di tanah. Chen Xiang, ini kamu lagi. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Badai dahsyat bertiup dari kota berbenteng, membawa suara marah. Feng Wusheng, mungkin kamu akan mati hari ini, haha, keluarlah jika kamu punya nyali. Chen Xiang tertawa keras. Suara tadi adalah suara pemimpin keluarga Feng, Feng Wusheng. Dia tidak berani, Raja Iblis di luar sedang menunggunya. Duan Chong tertawa keras, dan kemudian mengirim transmisi suara ke Chen Xiang, bunuh Raja Iblis itu, dan biarkan aku mengawasi hantu kecil itu, jangan khawatir. Raja Iblis Surgawi sangat penting dalam pasukan Iblis Surgawi. Membunuh Raja Iblis Surgawi itu mungkin akan menghasilkan orang-orang yang lebih kuat. Long Sui memasuki kota menggunakan gerakan ilahi untuk 9 surga dan membuat penemuan yang mencengangkan. Ayo cepat, alam suci Ziwei, Fei Xianmen dan Qian Xuanmen semuanya ada di dalam. Ada juga banyak kekuatan kuno. Murid-murid mereka keluar dari tanah dengan cepat. Mereka telah menyembunyikan banyak orang. Apa? Chen Xiang segera menceritakan berita itu. Dia memberitahu Duan Chong dan Yun Xiaodao bahwa jika hanya ada satu keluarga Feng akan menderita kerugian besar hari ini, tetapi yang mengejutkan adalah kekuatan kuno ini berkumpul. Duan Chong tidak mengharapkan ini, dan buru-buru berkata, saya akan membawa mereka mundur dulu. Anda dapat menangani iblis lebih baik dari saya. Anda memblokir Raja Iblis itu. Baiklah, cepat. Serahkan ini padaku. Duan Chong melindungi Yun Xiaodao, mereka tidak perlu khawatir bahkan jika diserang oleh Raja Iblis. Sekarang banyak iblis mulai menyerang kota, dengan panik memasang kembali formasi kota. Jika Duan Chong tidak mengetahui bahwa ada banyak kekuatan berkumpul di dalam, Duan Chong mungkin telah menghancurkan formasi kota. Long Sui mendengar percakapan orang-orang di dalam dan berkata kepada Chen Xiang, mereka tidak berencana untuk segera keluar. Formasi mereka dapat bertahan untuk sementara waktu. Mereka juga tahu bahwa ada beberapa Raja Iblis di luar. Diserang oleh Raja Iblis. Keluar lagi. Chen Xiang melepaskan kekuatan suci yang tak terlihat, menatap tajam ke arah Raja Iblis Surgawi itu, memastikan bahwa Duan Chongneng membawa Yun Xiaodao dan mereka pergi dengan selamat. Tiba-tiba, Raja Iblis berbentuk manusia dan bersayap melihat Duan Chong dan yang lainnya, dan menyelam tinggi ke langit. Chen Xiang juga segera terbang. Kata Zen, pada segel suci penekan iblis muncul di telapak tangannya, dan segel suci diubah olehnya, ukurannya sangat kecil, dan pas di telapak tangan Anda sehingga tidak akan diperhatikan. Raja Iblis itu sangat tinggi, setinggi 3 orang. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan otot-otot hitam yang kuat. Dia memiliki 2 pasang sayap hitam yang kuat di punggungnya. Dia memegang tombak merah tajam di tangannya dan matanya memancarkan lampu hijau dingin saat dia menukik ke bawah. Pada saat itu, roh jahat yang sangat kuat keluar. Chen Xiang tiba-tiba muncul di depan Raja Iblis Surgawi, yang membuat Raja Iblis Surgawi tidak terduga, dan penghindaran serta serangan sudah selangkah lebih lambat. Hanya sedikit lambat untuk melawan, dan Chen Xiang menampar kepalanya, dan ada kata emas, kota, seukuran telapak tangan di dahinya. Apa ini? Raja Iblis meraung ketakutan, dan kemudian kata, Zen, di dahinya bersinar dengan cahaya keemasan suci, yang menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Setelah itu, tubuh besar Raja Iblis berubah menjadi emas bubuk. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Meskipun segel suci penekan iblis tidak menjadi lebih besar, itu menghabiskan banyak kekuatan dan menghilangkan banyak kekuatannya. Untungnya, dia baru saja menerobos dan memadatkan 15 pil surgawi di tubuhnya. Jika tidak, dia hanya akan memiliki 1 pukulan dari penghakiman segel suci, yang dapat menghilangkan 9 level keahliannya.
Trik macam apa ini? Untuk membunuh Raja Iblis Surgawi dengan satu telapak tangan? Duan Chong sangat terkejut, dia membawa Yun Xiaodao dan mereka melarikan diri secara tersembunyi. Dalam sekejap mata, Chen Xiang membunuh Raja Iblis. Kekuatan semacam ini tidak hanya mengejutkan Duan Chong, tetapi juga tiga Raja Iblis yang tersisa terasa luar biasa. Kekuatan mereka sangat kuat. Anda harus tahu bahwa mereka semua memiliki kebencian yang kuat. Jiwa yang tersisa telah diubah setelah bertahun-tahun berkultivasi, dan dia menonjol di antara iblis yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi raja. Mereka juga mengetahui kekuatan manusia. Mereka tidak takut pada Tuan seperti pemimpin sebelumnya dari alam suci bulan ungu dan Ratu Iblis. Tapi orang yang muncul sekarang ini bisa membunuh salah satu raja mereka dengan satu telapak tangan. Chen Xiang tidak mengerti apa yang terjadi sekarang. Tapi dia sangat mengagumi Dewa Surgawi Penekan Iblis karena telah menemukan benda yang begitu kuat. Segel suci penekan iblis ini digunakan bersama dengan tubuh emas penekan iblis dan tubuh emas penekan iblis. Kekuatan suci penekan iblis saat bertarung melawan iblis, kekuatannya luar biasa. Mari kita coba perpaduan segel suci penekan iblis dan pisau pembunuh iblis Azur Dragon. Long Sui menyarankan. Ketika Chen Xiang mendapat ide ini, dia segera mengeluarkan pisau pembunuh setan naga azur. Baik pisau pembunuh iblis naga azur dan segel suci penekan iblis diintegrasikan ke dalam tubuhnya, dan dia dapat menggunakannya sesuka hatinya, itu wajar untuk menggabungkan kekuatan keduanya. Dia menatap Raja Iblis dengan tubuh binatang dan kepala manusia, Raja Iblis itu menatapnya dari ketinggian di langit. Makan pedangku. Chen Xiang berdiri di tanah, menuangkan kekuatan segel suci penekan iblis ke dalam pisau pembunuh iblis naga azur, dan menebas Raja Iblis Surgawi di udara. Semburan cahaya keemasan muncul dari pedangnya dan menuju ke arah Raja Iblis Surgawi. Dalam semburan cahaya keemasan itu, seekor naga terlihat samar-samar mencoba menggambar kata, kota. Namun, sebelum kata, kota, benar-benar terbentuk, kata itu telah menyerang iblis itu. Raja! Meskipun tidak berubah menjadi kata-kata, Raja Iblis ditembak oleh cahaya keemasan yang menakutkan hari itu dan tidak ada yang tersisa. Anak ini sangat jahat. Raja Iblis yang begitu kuat bisa diserang satu persatu olehnya. Seru Duan Chong. Itu tidak berhasil sekarang. Masih ada dua Raja Iblis. Chen Xiang tahu betul bahwa pedang yang baru saja dia pukul, segel suci penekan iblis dan pedang pembunuh iblis naga hijau tidak terintegrasi dengan sempurna, jika tidak, kekuatannya akan lebih besar. Lagi pula, dialah yang terpilih sebanyak satu kali. Namun, menggunakannya seperti ini akan menghabiskan energinya lebih cepat, beberapa kali lebih banyak daripada menggunakan segel penekan iblis saja, jadi dia menyingkirkan pisau pembunuh iblis Azur Dragon. Dia percaya bahwa hanya menggunakan telapak anjing laut suci, sudah cukup untuk menghadapi Raja Iblis ini. Dua Raja Iblis Surgawi yang tersisa memiliki ukuran dan bentuk yang sama seperti biasanya, tetapi kulit di tubuh mereka berwarna ungu kehitaman, tampak jahat dan mengerikan, dan mereka berdua memegang tombak hitam tajam di tangan mereka. Ayo bersama! Seorang Raja Iblis dengan rambut merah darah berkata, memegang tombak erat-erat. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan menghindar ke arah Chen Xiang. Dua Raja Iblis Surgawi tiba-tiba muncul di depan dan di belakang Chen Xiang, dan dengan cepat menikam Chen Xiang dengan tombak di tangan mereka, hanya untuk melihat bahwa tubuh Chen Xiang tertusuk oleh dua tombak, dan darah mengalir deras, tetapi dia kekurangan beberapa. Energi darah Chen Xiang memunculkan ilusi, membingungkannya dengan kenyataan. Tepat ketika dua Raja Iblis Surgawi merasakan ada sesuatu yang salah, Chen Xiang, yang berada di atas mereka, menampar telapak tangan, dan sebuah kota melintas dari telapak tangannya, dan cahaya keemasan menyilaukan yang dipancarkan membuat orang tidak dapat melihat bahwa itu adalah sebuah kata, tapi merasa bahwa itulah kata itu. Cahaya keemasan yang sangat kuat dilepaskan, dan cahaya keemasan yang dilepaskan mengubah sebagian besar iblis di sekitarnya menjadi debu. Ketika kata penindasan ditekan, kedua Raja Iblis itu terbunuh seketika dan menghilang selamanya. Tiba-tiba terdengar tawa keras dari kota itu, haha, mudah bagimu untuk membunuh Raja Iblis, tapi tidak mudah menghadapi kami. Bab 992 Orang Suci Hantu. Raja Iblis itu sudah mati. Serang dengan kekuatan penuh. Cobalah untuk menangkap orang-orang yang menarik iblis hidup-hidup.
Gerbang kota terbuka, dan sekelompok besar orang bergegas keluar dari dalam, mengeluarkan semburan raungan yang kuat. Momentumnya sangat megah. Duan Chong buru-buru berkata kepada Chen Xiang, serahkan orang-orang ini padaku, pergilah dulu. Chen Xiang pandai menangani iblis, tetapi dia tidak pandai menangani kekuatan kuno yang kuat ini. Suci penekan iblisnya kekuatan tidak bisa menahan mereka. Yun Xiaodao dan yang lainnya sudah mulai melawan iblis surgawi itu. Kamu iblis munafik, jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa menahanmu. Duan Chong melompat ke udara dengan ganas, menahan angin seperti naga, dan menyerang sosok tingkat tua yang sedang menyerang. Kekuatan yang tak terlihat namun sangat kuat itu akan tetua itu langsung membentuk sepotong besar daging cincang. Duan Chong melintas lagi dan muncul di depan sekelompok pria tua yang bergegas menuju Chen Xiang dan yang lainnya. Dia melangkah ke tanah dan tiba-tiba melihat kekuatan isap yang kuat di tanah. Dalam sekejap mata, setengah dari tubuh orang-orang tua itu dan iblis itu jatuh ke dalam tanah di antaranya. Terjebak di api penyucian, inilah seni bela diri Duan Chong yang sangat kuat. Bila api penyucian, menari dengan liar. Duan Chong membuka tangannya, dadanya tiba-tiba membengkak, tubuhnya bergetar hebat, dan kekuatan dahsyat melonjak, membentuk bilah-bilah terkondensasi energi yang tak terhitung jumlahnya, seperti gelombang ombak laut, tenggelam ke dalam setengahnya. Tubuh di depannya. Di tanah, lelaki tua dan iblis yang tidak bisa bergerak itu lewat. Bilah udara yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi energi, mengalir deras, mengubah tempat yang mereka lewati menjadi potongan daging. Pada saat itu, semburan kabut darah menyembur keluar, dan orang-orang serta iblis yang terperangkap di dalam tanah tidak dapat bergerak sama sekali. Gunakan kekuasaan. Dalam sekejap, para tetua kekuatan kuno dan sekelompok iblis semuanya musnah. Hanya menyisakan separuh tubuh mereka terperangkap di lumpur. Pemandangan itu begitu berdarah sehingga bahkan Chen Xiang pun merasa kedinginan. Orang tua ini, tindakan yang sangat berdarah, memiliki nama yang begitu elegan. Jurong melihat daging dan darah di tanah, dan merasakan muntah di wajahnya. Berkat dia, aku tidak akan mau makan daging untuk saat ini. Setidaknya beberapa bulan. Para pejabat senior dari pasukan kuno menyaksikan semua ini, dan otot-otot di wajah mereka berkedut dengan gila. Kemunculan Duan Chong membuat mereka tidak terduga. Dia begitu kuat sehingga hanya Tuan Ziwei yang sudah mati yang bisa melawannya, tetapi Tuan Ziwei tidak bisa menolaknya. Dia meninggal secara aneh di tangan Shen Xiang. Cahaya suci di tubuh Chen Xiang begitu kuat sehingga iblis di sekitarnya tidak berani mendekat. Yun Xiaodao dan yang lainnya mengikutinya dan dapat dengan mudah berjalan di antara iblis tanpa mengambil tindakan apapun. Kuak. Aku sebenarnya terlambat untuk acara sebesar ini. Tawa menakutkan bergema di antara langit dan bumi. Dengan suara ini, dunia sepertinya tiba-tiba menjadi sedikit lebih dingin, dan awan ajaib di langit bergejolak lebih dahsyat lagi. Gelombang angin gelap bertiup melintasi bumi yang berdarah. Itu adalah orang suci hantu, larilah. Wajah Duan Chong berubah drastis, dan dia meraung ke arah Chen Xiang dan yang lainnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Anak ini memiliki pisau pembunuh iblis naga azur. Aku akan membunuhnya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berkerudung dan wajah keriput muncul di depan Chen Xiang. Tidak ada mata, dan hanya ada dua lubang, terlihat sangat menakutkan. Aura menakutkan di tubuhnya membuat Yun Xiaodao dan yang lainnya menjadi pucat. Hantu tua, jangan sombong. Kekuatan suci penekan iblis di tubuh Chen Xiang melonjak, dan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, membuat orang suci hantu itu mundur beberapa langkah. Duan Chong bergegas mendekat, tetapi tiba-tiba terjerat oleh beberapa orang kuat dari kekuatan kuno. Kamu adalah Duan Chong, aku mengenalimu, perampok makam tua, menderita kematian. Pembicaranya adalah seorang tetua dari sekte Fei Xian. Dia sangat kuat, tetapi lebih lemah dari Duan Chong. Namun, mereka bergabung untuk Anda bisa melawan Duan Chong. Duan Chong sangat marah, tetapi tidak ada gunanya meskipun dia tidak sabar. Orang-orang kuat dari kekuatan kuno ini bergabung untuk mencegahnya melarikan diri. Dia tahu kekuatan orang suci hantu dengan sangat baik, meskipun Chen Xiang dapat dengan mudah menghadapi Raja Iblis. Akan sulit untuk menghadapi orang suci hantu. Anak kecil, jika kamu berani bersikap lancang di depan orang suci hantuku, aku akan membuatmu mengerti bahwa terkadang kematian juga merupakan hal yang sangat membahagiakan. Suara orang suci hantu itu sangat menyeramkan, dan cakar hantu tua menjangkau ke arah Chen Xiang.
Chen Xiang segera melepaskan segel suci setan penekan, membuat segel suci setan penekan sebesar perisai, membuat kata, kota, menghadap orang suci hantu, dan kemudian bergegas maju. Ah! Ghost Sage melolong sedih, berpikir kembali ke langit, seolah-olah hantu jahat telah lahir dari dunia, membuat hati semua orang gemetar dan punggung mereka gemetar. Kalian cepat pergi. Chen Xiang berkata kepada Yun Xiaodao dan yang lainnya. Meskipun Ghost Saint baru saja sangat menderita, dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan dengan segel penekan iblis, dia hanya bisa menahan sementara waktu. Hantu suci. Kekuatan orang suci hantu ini memang menakutkan, baik Chen Xiang maupun Duan Chong tidak menyangka orang ini akan muncul tiba-tiba, ini benar-benar sebuah anomali. Chen Xiang mengusir orang suci hantu. Pukulan yang baru saja dia lakukan membuat orang suci hantu merasa ketakutan. Pada saat ini, dia sangat takut dengan kekuatan semacam itu. Jika dia tidak melihat bahwa kekuatan Chen Xiang saat ini tidak mampu mengerahkan kekuatan segel suci, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Yun Xiaodao dan Jurong juga memanfaatkan kesempatan untuk pergi. Mereka tahu bahwa tetap tinggal hanya akan menyeret Chen Xiang dan Duan Chong. Chen Xiang mengeluarkan pisau pembunuh setan naga azur, dan menggabungkan kekuatan segel suci setan penekan dengan pisau pembunuh setan naga azur. Ghost Saint menerkam lagi, tangan kurus itu tiba-tiba berubah menjadi cakar tulang putih tebal, dipenuhi aura hantu, dan meraih dada dan kepala Chen Xiang lagi. Chen Xiang tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan menyerang dengan pedang cepat. Semburan cahaya keemasan menyembur keluar dari bilahnya, berubah menjadi naga emas yang mengaum. Naga emas muncul, menggigit santo hantu di mulutnya, dan mendorong tubuh bungkuk Ghost Saint. Kemudian naga emas berubah menjadi kata kuno, kota. Kata, Zen, merupakan aksara kuno yang bentuknya seperti naga. Walaupun terlihat berbeda dengan aslinya, namun kata, Zen, tetap sama seperti sebelumnya, natural dan penuh aura, seolah-olah ada. Ada sesuatu di dalamnya, sekuat hukum langit dan bumi. Orang suci hantu itu melolong dan terbang keluar, dan Chen Xiang telah kehabisan kekuatan pedangnya sekarang, ratusan ribu iblis surgawi di sekitarnya dimurnikan oleh cahaya suci yang tak tertandingi tadi. Chen Xiang sudah sangat lemah, tetapi Ghost Sage belum sepenuhnya dikalahkan, Duan Chong masih ditahan oleh beberapa orang kuat, tidak dapat segera menyelamatkannya. Haha. Tawa muram Guisheng terdengar lagi, anak baik, kamu cukup kuat, tetapi kamu masih terlalu muda. Jika kamu diberi waktu beberapa ratus tahun lagi, mungkin aku akan selesai bermain sekarang. Sekarang kamu, mati. Orang suci hantu berubah menjadi bayangan merah darah dan menerkam Chen Xiang. Yun Xiaodao, Jurong dan yang lainnya segera kembali, ingin menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyelamatkan Chen Xiang. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit, dan sebuah tangan hitam besar yang mengancam terlihat menampar Ghost Saint. Raja Iblis, selamatkan hidupku. Orang suci hantu berteriak seperti babi yang disembelih, dan kemudian dipukuli hingga menjadi abu oleh tangan hitam raksasa yang jatuh dari langit. Chen Xiang tercengang saat melihatnya. Kekuatan Raja Iblis ini terlalu menakutkan. Dia bisa membunuh orang suci hantu itu dengan satu telapak tangan. Sudah berakhir. Itu adalah penguasa pasukan iblis. Aku tidak menyangka akan membangunkan orang ini. Suara Duan Chong penuh dengan keputusasaan dan ketakutan. Bab 993 Aliansi Kuat. Orang suci hantu terbunuh seketika, dan orang yang mengambil tindakan ternyata adalah penguasa pasukan iblis. Jenis kekuatan yang dihadapi Chen Xiang saat ini membuatnya kehilangan ide untuk melawan. Kekuatan semacam ini membuat semua orang jatuh ke dalam ketakutan yang mendalam. Dikatakan bahwa Kaisar 10 Langit dilukai oleh Raja Iblis. Raja Iblis juga merupakan penguasa seluruh api penyucian Tianlei. Pertempuran ini, kupikir dia sudah lama mati, tapi siapa tahu dia masih hidup. Suara Duan Chong bergetar, dan dahinya sudah dipenuhi keringat. Aku tidak menyangka akan melihat pisau pembunuh iblis King Long lagi. Kalian semua seharusnya adalah keturunan dari aliansi pembunuh surga. Beberapa orang ini tinggal, dan yang lainnya segera pergi. Api penyucian guntur langit akan menjadi api penyucian yang sesungguhnya. Suara dalam dari Raja Iblis guntur langit datang dari udara. Aliansi pembantaian surga. Ketika dia memikirkannya,
Dia tahu bahwa itu adalah rencana untuk melawan Kaisar 10 Surga saat itu, dan itu juga membongkar di Tian. Chen Xiang hanya merasa bahwa dia tiba-tiba ditahan oleh suatu kekuatan, tidak dapat bergerak. Duan Chong dan Yun Xiaodao juga sama. Kecuali Chen Xiang dan 8 dari mereka, yang lainnya juga diselimuti oleh kekuatan yang kuat. Tetapi kekuatan itulah yang mengirim mereka keluar. Hanya dalam sekejap, sisanya dikirim keluar dari api penyucian guntur surgawi, dan muncul di luar kota guntur surgawi. Mereka yang diutus tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi pusaran petir besar di kejauhan tiba-tiba berputar dengan cepat, menyebabkan gelombang guntur dan kilat melonjak di sana. Chen Xiang masih di dalam, aku akan menyelamatkannya. Liu Meng'er terbang dengan cepat, dan kemudian Hua Xiang Yue, Dongfang Xinyue, Gu Dongchen, Wu Kaiming, dan bahkan Mingdong juga terbang menuju pusaran guntur langit besar di depan mereka. Sementara kekuatan lain bersukaria, seorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu polos muncul, melepaskan kekuatan yang kuat namun lembut untuk memblokir Gu Dongchen dan yang lainnya. Melihat lelaki tua ini muncul, banyak lelaki tua yang kuat menjadi gelisah. Orang tua beruban ini tidak lain adalah Huang Jintian. Apakah kamu akan mati? Huang Jintian berteriak dingin, wajahnya penuh ketegasan. Tuan, paman kecil dan anak-anak nakal itu masih di dalam. Senior, saya akan menyelamatkan anak saya. Lian Yingxiao khawatir. Huang Jintian berkata, kembalilah, mereka tidak akan mati. Saya menggunakan teknik Tianyan untuk menghitungnya untuk mereka, meskipun hasilnya sangat kabur. Jika Anda pergi sekarang, Anda akan mati tanpa mendekat. Seorang anggota alam suci bulan ungu seorang lelaki tua berkata dengan sinis, mereka adalah penguasa iblis. Mereka yang bisa bertarung melawan 10 kaisar surgawi saat itu tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kalian para pengkhianat, tahukah kalian bahwa sebagian besar nenek moyang kalian adalah dikendalikan oleh Tuan Iblis itu? Apakah kamu menjatuhkannya? Kamu masih berpuas diri di sini, kamu benar-benar sekelompok orang yang menyedihkan. Nenek moyangmu digunakan oleh Raja Iblis untuk memberontak melawan 10 kaisar langit, tetapi mereka mati secara tragis pada akhirnya, namun keturunanmu masih bangga dengan Raja Iblis. Wang Jintian berkata dengan senyum tajam. Tapi ini juga pembalasanmu. Itu penuh omong kosong. Orang tua di alam suci bulan ungu tidak bisa berkata-kata. Jelas dia juga mengetahui sesuatu. HMPH, Raja Iblis Guntur Surgawi itu cukup bagus jika dia masih memiliki 10% kekuatannya. Apakah menurutmu 10 kaisar surgawi adalah vegetarian? Saat itu, dia bertarung sendirian melawan 10 Raja Iblis utama dan membunuh 9 dari mereka, meninggalkan hanya 1 yang setengah mati. Dan kalian masih menggunakan nenek moyang pengkhianat kalian untuk menghalangi Kaisar 10 Langit berjuang keras, dan kalian berhasil bertahan sampai sekarang. Apa yang harus kalian banggakan? Huang Jintian mengungkapkan keterkejutan di dalam hati cerita, yang selalu ingin diketahui oleh banyak kekuatan. Ada banyak alasan mengapa periode sejarah itu ditutup-tutupi pada saat itu, bahkan banyak kekuatan kuno yang sekarang tidak mengetahuinya. Orang-orang itu berhenti berbicara. Mereka khawatir akan membuat marah Huang Jintian. Jika Huang Jintian memberikan bukti yang tidak dapat disangkal dan mengumumkannya kepada publik, reputasi mereka akan buruk di masa depan, setidaknya di mata banyak orang, mereka akan dipandang rendah. Pada asal-usul Huang Jintian juga sangat misterius. Dia mengetahui begitu banyak rahasia, dan kekuatannya tersembunyi dalam-dalam, dan dia mengetahui teknik perluasan langit yang menantang langit. Gu Dongchen dan yang lainnya masih sedikit khawatir tentang Chen Xiang, karena Huang Jintian baru saja mengatakan bahwa dia hanya bisa melihat ke dalam secara samar-samar. Tidak ada gunanya bagimu untuk masuk. Api penyucian Guntur Surgawi dan Raja Iblis Guntur Surgawi terhubung erat. Raja Iblis Guntur tidak akan menggunakan kekuatannya untuk menghadapi Chen Xiang dan yang lainnya hari itu. Dia hanya akan membuka surga. Api penyucian Guntur. Dengan kemampuan mereka, mereka harus menyelamatkan hidup mereka. Itu tidak sulit. Huang Jintian memandang Hua Xiang Yue dan yang lainnya, dan berkata, kalian harus tenang, Chen Xiang bukan lagi anak-anak. Beberapa dari hal-hal yang telah dia lakukan, bahkan aku tidak bisa melakukannya. Kekuatannya jauh lebih besar daripada milikmu. Sungguh menakutkan untuk dibayangkan. Huang Jintian tiba-tiba menatap orang sarkastik di tanah suci Ziwei, menyingsingkan lengan bajunya, dan berteriak, apakah kamu melihat?
apakah kamu ingin bertarung? Aku khawatir tidak ada yang akan berlatih. Keluarga Feng, kamu memikat sekelompok iblis surgawi ke wilayahku di alam suci bunga persik di api penyucian guntur surgawi, dan ingin gunakan ini untuk membunuh kami. Aku akan melunasi hutang ini denganmu sekarang. Para murid alam suci bunga persik mematuhi perintahmu. Hari ini, tidak peduli resikonya, keluarga Feng harus membayar harganya. Yao Shumei berteriak dengan marah. Melihat ini tak tertandingi kecantikan menjadi marah, semua orang diam-diam menjadi khawatir terhadap keluarga Feng. Kami, Gua Surga Yaoyun, telah membentuk aliansi dengan alam suci bunga persik, dan kami pasti akan membantu Nyonya bunga persik. Ratu Iblis berjalan di udara, dengan sosok anggun dan suara lembut. Kata-katanya membuat wajah keluarga Feng semakin jelek. Sekte Taiwu saya juga telah membentuk aliansi dengan alam suci bunga persik. Saya yakin Nyonya bunga persik pasti akan membantu kita dengan cara ini di masa depan. Dalam perang salib hari ini melawan keluarga Feng, Sekte Taiwu saya bergabung. Suara Dongchen keras dan jelas, membuat semua orang mendengarnya, lalu dia dan Wu Kaiming menghindar untuk mengepung keluarga Feng. Hua Xiangyue, Liu Menger dan Dongfang Xingyue semua mengetahui kebencian antara keluarga Feng dan Shen Xiang, dan sekarang mereka hanya ingin melakukan lebih banyak hal untuk Chen Xiang. Dan Xiang Taoyuan bergabung. Hua Xiangyue berkata. Saat rok ungu berkibar, lapisan api ungu melonjak dan mengelilinginya. Sekilas, dia tahu bahwa dia adalah orang dengan jiwa api ungu. Bergabunglah dengan kerajaan surgawi senjata ilahi. Liu Meng'er mengeluarkan ciuman naga gioknya. Senjata tulang naga giok putih melepaskan angin es dan kekuatan dingin yang terkenal di tiga alam. Kekuatan keindahan ini juga membuat beberapa orang kuat pria merasakan banyak tekanan. Meski Dongfang Xingyue tidak menyatakan niatnya untuk bergabung, namun jika terjadi perkelahian, ia akan bekerja sama sepenuhnya dengan Liu Meng'er. Kemudian, beberapa kekuatan di benua Chenwu menyatakan aliansinya dengan Tanah Suci Bunga Persik. Wajah Feng Wusheng pucat saat ini. Di api penyucian guntur surgawi, beberapa orang kuat mereka dipotong-potong oleh tarian gila Duan Chong. Mereka menderita kerugian besar, sama beratnya dengan korban jiwa. Dibandingkan dengan alam suci bunga persik, mereka berimbang, tapi sekarang Pit Blossom Saint namun, ada banyak kekuatan yang membantu, terutama Ratu Iblis. Keluarga Feng telah dikepung sepenuhnya, yang membuat keluarga Feng marah adalah kekuatan kuno seperti alam suci Ziwei, Fei Xianmen, dan Qian Xuanmen yang bersembunyi bersama mereka di kota itu diam-diam bersembunyi jauh. Kekuatan dari alam iblis dan alam iblis juga menonton pertunjukan tersebut. Pembicaraan antara tiga alam akan dimulai dalam beberapa bulan. Saya tidak menyangka keluarga Feng akan menghadapi hal seperti itu, tetapi ini semua disebabkan oleh keluarga Feng. Bunuh! Yao Shumei yang cantik dan menawan meneriakkan kata ini dengan penuh niat membunuh, dan Wu Kaiming, Gu Dongchen, Huang Jintian dan yang lainnya semuanya mengambil tindakan bersama dan menyerang target yang telah mereka kunci. Dalam sekejap, jeritan dan kebencian keluarga Feng teringat di langit. Bab 994 Penderitaan Api Penyucian. Manajemen puncak keluarga Feng yang dipimpin oleh Feng Wusheng dibunuh secara kolektif. Kekuatan mereka dianggap sebagai yang teratas dalam wilayah manusia, tetapi mereka tidak berdaya dikepung oleh banyak raksasa kekuatan. Dengan bantuan orang-orang kuat seperti Ratu Iblis dan Huang Jintian, mereka melanjutkan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Keluarga Feng tidak akan hilang mulai sekarang, karena masih ada keluarga Feng di surga, dan para petinggi akan terus mengirim orang untuk memeliharanya. Bagian dari surga kekaisaran ini sedang ditata ulang, dan tidak peduli apa, keluarga Feng di surga tidak bisa kehilangan kekuatan di sini. Kekuatan kuno di langit ini sekarang sedang meletakkan dasar yang baik untuk markas besar di surga di masa depan, karena kelahiran kembali di Tian tidak dapat dihentikan, dan segera, langit ini akan melampaui Jiutian lagi. Pasukan akan melakukan apapun untuk mendatangkan sejumlah besar orang berkuasa untuk membantu mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Peristiwa besar semacam ini dengan cepat menyebar ke seluruh bagian dari tiga wilayah manusia, iblis, dan monster. Ini termasuk jenis berita yang sangat mengejutkan. Banyak kekuatan bergabung untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi yang kuno dan kuat. Ini jarang terjadi, yang membuat orang merasa konyol. Yang mengejutkan adalah orang-orang seperti Ziwei Holy Realm dan Fei Xianmen benar-benar meninggalkan keluarga Feng pada saat kritis.
Alam suci bunga persik hanya mencari balas dendam dari keluarga Feng, dan kekuatan lain seperti alam suci bulan ungu tentu saja tidak ingin terlibat. Lagi pula, ada banyak raksasa dari Ratu Iblis dan benua Chenwu yang ikut campur. Dan ada juga orang gila tua misterius seperti Huang Jintian. Jika mereka membantu keluarga Feng, mereka semua akan menderita kerugian besar. Yang lebih membahagiakan adalah Yao Yun Dongtian, salah satu raksasa di Yaoyu, akan beraliansi dengan Renyu. Hal ini yang diharapkan banyak orang setelah perundingan 3 domain, karena melambangkan perdamaian, namun banyak yang tahu kalau tidak ada aliansi nyata. Damai, apalagi di surga kekaisaran tempat banyak kisah legendaris terjadi. Tentu saja, ini juga merupakan peristiwa besar di mana Chen Xiang dan teman-temannya terjebak sampai mati di api penyucian Tianlei, dan Chen Xiang juga memenggal kepala Ziwei Shengzi, kepala sekolah Ziwei di api penyucian Tianlei. Ini juga merupakan peristiwa yang sangat besar. Itu juga dikabarkan bahwa Chen Xiang terjebak di Gunung Suci 10 Surga, tetapi siapa yang tahu bahwa kemalangan akan bergerak ke timur dan pergi ke api penyucian guntur surgawi, menyebabkan kekuatan kuno itu memakan panci besar. Apa yang dilakukan Chen Xiang di api penyucian Tianlei adalah demi membantu para kultivator biasa. Pada saat ini, semua orang sangat memusuhi kekuatan yang menipu dan memperbudak para kultivator biasa. Diam-diam menangani gerbang jahat alam suci bulan ungu. Api penyucian Tianlei sekarang benar-benar seperti api penyucian. Pasukan iblis telah menghilang. Langit penuh dengan awan darah, kilatan petir dan guntur, dan kadang-kadang batu-batu besar dengan lampu listrik akan jatuh, dan tanah menjadi sangat panas. Jika Anda mengambil selangkah, kamu akan disambar petir yang kuat. Untungnya, Yun Xiaodao dan yang lainnya pernah berlatih di lautan sebelumnya, jika tidak, mereka pasti sudah terjatuh sekarang. Raja Iblis Guntur Langit terluka saat itu, bukankah dia sudah pulih sepenuhnya? Duan Chong berkata dengan suara rendah. Ilusi di api penyucian Guntur Langit sangat buruk, tapi itu tidak banyak mempengaruhinya. Jadi kamu pria yang setengah-setengah? Kata Xiao Chou. Chen Xiang mencoba menggunakan Luo Tianmen, tetapi tidak ada gunanya, dan hampir menghancurkan Luo Tianmen. Satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan membunuh Raja Iblis ini. Chen Xiang melihat ke langit dan mengepalkan tinjunya. Raja Iblis ini sangat kuat. Bahkan jika dia memiliki segel suci penekan iblis dan pembunuh iblis naga azur pedang, sulit untuk bersaing dengannya. Suara rendah iblis itu terdengar, kamu tidak bisa keluar dalam hidup ini. Aku memang terluka, tapi aku akan cukup membunuhmu. Aku tidak akan membiarkanmu mati perlahan. Aku akan menyiksamu sampai mati perlahan, haha. Apa ini? Sue Ilong buru-buru berteriak ketika dia melihat lampu merah berkedip di tubuhnya. Aku juga. Wajah Teng Ying berubah, itu adalah kekuatan guntur yang sangat kuat. Teng Ying meraung liar dan berubah menjadi tubuh elang guntur kilin. Tubuh itu dikelilingi oleh kabut darah. Tubuh besar itu berguling-guling di tanah sambil mengaum. Teng Ying! Teriak Chen Xiang, dan hendak bergegas, tetapi awan kabut darah menopang tubuh kilin Thunder Eagle, dan menghilang ke udara dalam sekejap. Chen Xiang, Sue Long berteriak, dan juga terbawa oleh kabut darah. Pada saat ini, masing-masing dari mereka tertutup kabut darah, dan mereka bisa merasakan kekuatan api guntur yang kuat menembus ke dalam tubuh mereka, membuat mereka merasakan sakit. Sepertinya kita akan berpisah. Semuanya, berhati-hatilah dan tetap hidup. Setelah Duan Chong selesai berbicara, dia juga diusir oleh kabut darah. Bahkan orang kuat di levelnya tidak dapat melawan setan guntur langit. Yang mulia. Kemudian, Yun Xiaodao, Jurong, dan Xiao Chou semuanya dibawa pergi oleh kabut darah. Hanya Chen Xiang yang masih berdiri di sana. Kabut darah melepaskan guntur dan kekuatan api yang hebat dan menembus ke dalam tubuhnya, mencoba menghilangkan segala sesuatu dari tubuhnya. Hancur, tapi Master Iblis jelas meremehkan perlawanan Chen Xiang. Seluruh tubuh Chen Xiang terbakar dengan api iblis hitam, dan tubuhnya dikelilingi oleh lampu listrik ungu hitam. Untuk menahan api iblis dan guntur sihir semacam ini, dia mengerahkan kekuatan suci penekan iblisnya tanpa syarat untuk mengusir jenis ini. Api iblis yang akan menyebabkan dia kesakitan dan kekuatan jahat yang menyerang tubuhnya. Raja Iblis ini memang sangat kuat. Chen Xiang hanyalah seekor semut di depannya. Hanya dalam waktu 3 jam, semua kekuatan di tubuhnya habis.
Melihat retakan muncul di tubuh Chen Xiang dan segala jenis kekuatan jahat keruh mengalir ke tubuh Chen Xiang, Raja Iblis tiba-tiba tertawa, "Nikmatilah, aku tidak akan membiarkanmu mati dalam waktu singkat." Duan Chong dan Yun Xiao Dao dan yang lainnya tersebar di mana-mana, seperti Shen Xiang. Mereka semua dilepaskan oleh guru iblis dan kekuatan jahat mendatangkan malapetaka pada tubuh mereka, membuat mereka sengsara. Di api penyucian guntur surgawi, ada semburan guntur, disertai dengan jeritan gila Chen Xiang dan yang lainnya, dan kemudian lubang dalam berisi lava hitam muncul di bawah kaki mereka tersedot oleh suatu kekuatan, dan tubuh mereka yang penuh bekas luka pun hancur. Direndam dalam lava hitam, di dalam magma. "Lord Sky Thunder, aku pasti akan membunuhmu." Chen Xiang meraung dengan marah, dan mereka disiksa oleh Lord Sky Thunder di dalam seolah-olah mereka sedang dihukum di api penyucian. Dalam sekejap mata, hanya 2 bulan sebelum pertemuan 3 domain, Chen Xiang tidak dapat mengingat berapa lama dia direndam dalam magma hitam, tetapi dia tidak bisa lagi merasakan sakitnya, dan dia mengalami kejadian yang tidak terduga. Dapatkan karena dia memiliki kekuatan untuk pulih dengan cepat dari cedera. Jadi berulang kali menyiksanya seperti ini sama dengan membantunya meredam tubuhnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi Raja Iblis mengumpulkan mereka untuk menyiksa mereka. Namun, Raja Iblis jarang berbicara selama periode ini, jadi dia tidak tahu siapa yang melakukan ini. Chen Xiang dan Yun Xiao Dao akhirnya berkumpul kembali, Duan Chong dan Yun Xiao Dao tidak mati. Terutama Yun Xiao Dao dan yang lainnya, setelah mengalami penyiksaan yang kejam, mereka menjadi lebih stabil. Namun, ketika mereka melihat Chen Xiang, mereka masih sama seperti sebelumnya, dan mereka masih bisa saling menggoda dengan senyuman lucu. Bagi Chen Xiang dan Duan Chong, penyiksaan semacam ini bukanlah apa-apa, mereka semua pernah mengalaminya. Saya curiga kekuatan Raja Iblis Guntur Langit sedang dikonsumsi. Mungkin ada sesuatu yang mengambil kekuatannya. Selama periode ini, dia tidak punya waktu untuk melihat kita disiksa, tebak Duan Chong. Saat ini, mereka semuanya ditekan oleh suatu kekuatan, tubuh direndam dalam lava hitam. Bab 995 Rencana Pelarian dari Penjara. Chen Xiang tahu bahwa Duan Chong sangat akrab dengan beberapa sejarah yang hilang. Dia buru-buru bertanya, "Tuan Duan, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang api penyucian Tianlei?" "Saya tidak tahu banyak. Ini adalah tempat yang dikendalikan oleh setan Tianlei. Klan Raja Iblis Guntur dianggap yang terkuat di antara 10 Raja Iblis pada saat itu, jadi dia mengundang 9 Raja Iblis lainnya untuk datang ke sini untuk menyergap 10 Kaisar Langit. Pada akhirnya, 9 Raja Iblis lainnya mati, dan hanya Tianlei Raja Iblis bisa bertahan. Dialah yang menyerang Kaisar 10 Langit yang terluka, tapi dia tidak akan membaik." Duan Chong mengatakan apa yang dia ketahui, yang mirip dengan apa yang dikatakan Huang Jintian sebelumnya. Apa yang diketahui Duan Chong sama dengan Duan Chong. Setelah mendengar ini, Yun Xiao Dao dan yang lainnya bertepuk tangan karena kekuatan kuno yang membantu penguasa Guntur Surgawi akhirnya digunakan sebagai perisai oleh penguasa Guntur Surgawi. Jadi, Raja Iblis ini memiliki rencana-rencana untuk membantai surga. Bukankah mereka membentuk aliansi pembunuh surga? Pada akhirnya, mereka benar-benar berhasil. Chen Xiang menghela nafas, tidak hanya membunuh Kaisar Surga, tetapi juga membiarkan surga ke-10 runtuh. Duan Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu tentang ini. Kaisar Tian tidak begitu mudah untuk dihancurkan, dan setelah Kaisar Shitian terluka parah, itu tidak berarti dia akan dibantai. Dia masih memiliki kekuatan untuk membangun makam Kaisar untuk dirinya sendiri, lalu melakukan hal lain. Banyak hal. Adapun bagaimana di Tian dibongkar, oleh siapa, dan peristiwa besar apa yang terjadi selama itu? Inilah jawaban yang selama ini dicari oleh keluarga Duan kami." Chen Xiang memandangi pegunungan di sekitarnya, yang awalnya berwarna hijau, tetapi sekarang telah berubah menjadi tempat mati, dan aura di sini tidak sekuat sebelumnya. Ini bukan karena tempat ini telah menjadi api penyucian. Dia merasa bahwa kekuatan api penyucian Guntur Surgawi ini secara bertahap melemah. "Saya pikir api penyucian Guntur Surgawi ada hubungannya dengan Raja Iblis Guntur Surgawi. Raja Iblis Guntur Surgawi pasti sedang tidur dan pulih dari luka-lukanya, tetapi dia dibangunkan oleh kami.
Dia menyiksa kami dengan penuh semangat dalam kemarahan, tetapi siapa yang tahu itu dia sangat kelelahan, itu sebabnya api penyucian Tianlei menjadi tidak bernyawa hari ini, dan bahkan kekuatan untuk menyiksaku telah turun drastis. Long Sui juga setuju dengan spekulasi Chen Xiang, dia dan Chen Xiang memiliki wawasan yang tajam, dapat dengan jelas merasakan kekuatannya. Api penyucian guntur ini sedang menurun. Bagaimana menurutmu kita punya kesempatan untuk keluar? Jurong berkata dengan penuh semangat. Ini adalah mimpi buruk baginya akhir-akhir ini, tapi itu memang membuatnya jauh lebih kuat. Ini semua berkat Duan Chong yang mengajari mereka beberapa kultivasi. Metode sebelumnya bisa menggunakan rasa sakit untuk berlatih sambil disiksa. Chen Xiang mengangguk, tapi itu akan memakan waktu lama, dan kita masih harus meningkatkan kekuatan kita. Bila perlu, kita harus bertarung melawan Raja Iblis Guntur Langit. Duan Chong melihat mata Chen Xiang bersinar dengan kebijaksanaan dan bertanya dengan tergesa-gesa, jadi apa rencanamu? Sekarang mereka semua terpaksa berendam di lahar hitam. Meski tidak membuat mereka melolong sekarang, rasa sakit juga membuat mereka sangat tidak nyaman. Mereka tidak memilikinya sekarang. Tenaga yang cukup untuk keluar dari genangan lava hitam ini. Tentu saja ada. Mari kita mulai meningkatkan kekuatan kita sekarang dan melemahkan kekuatan Raja Iblis Guntur Langit. Orang ini mungkin sedang tidur. Kita pasti bisa menerobos ruang di sini dan keluar saat itu. Chen Xiang adalah penuh percaya diri. Bila perlu, kita masih harus menghadapi kesengsaraan nirwana. Tempat ini sangat aneh. Bukan berarti Anda dapat menghindari kesengsaraan nirwana di alam misterius. Kita bersama sekarang. Jika ada yang menerobos, mereka pasti terpengaruh. Memikirkan kesengsaraan nirvana, Yun Xiaodao wajah mereka berubah menjadi hijau, terutama ketika mereka bersama monster seperti Shen Xiang. Mereka tahu bahwa tingkat kultivasi Chen Xiang lebih tinggi daripada mereka, dan karena dia begitu menantang, kesengsaraan nirvana akan terjadi. Pastinya menakutkan. Apa yang kamu takutkan? Bukankah ada Duan yang lebih tua? Chen Xiang berkata dengan senyum yang sangat optimis. Xiao Chou berkata dengan senyum pahit di wajahnya, Tuan, Anda adalah seorang alkemis, dan Anda telah menjadi begitu sesat. Kesengsaraan nirwana jelas tidak lemah. Tuan Duan sangat kuat, itu hanya akan mengarah pada kesengsaraan nirwana yang lebih kuat. Kita bisa mengandalkannya. Kita begitu dekat, kita mati. Jangan khawatir, kita bisa bertahan, bukan begitu? Aku seorang alkemis. Aku punya cukup pil untuk pulihkan lukamu, bukankah itu hanya pil yang mengembalikan kehidupan? Chen Xiang tidak mengerti sama sekali. Dia tidak mengambil hati ini. Sebaliknya, dia berharap kesengsaraan nirvana akan datang lebih hebat sehingga mereka bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kalau begitu segera beri kami beberapa pil untuk meningkatkan keterampilan kami, seperti pil 5 elemen Suanyuan dan seterusnya. Jika ada pil tingkat surga, tolong beri kami 2 hingga 300 pil, kata Jurong buru-buru. 2 atau 300 pil surgawi? Apakah menurut Anda itu adalah kedelai? Saya bahkan tidak punya satupun pil surgawi. Chen Xiang dengan cepat memandangnya dengan jijik, tentu saja dia memilikinya, tetapi dia tidak mau. Diincar oleh pria kecil gendut ini. Chen Xiang, tidak lama lagi konferensi 3 wilayah, kan? Menurut kepribadianmu, kamu harus pergi ke konferensi 3 wilayah. Itulah alasan mengapa kamu mengeluarkan gerbang penakluk naga, kan? Lian Mingdong tertawa. Sarjana bodoh, apakah kamu juga memikirkan ramuan tingkat tinggiku? Chen Xiang juga tertawa. Chen Xiang, bukankah kamu menyuruh kami untuk meningkatkan kekuatan kami dengan cepat? Keluarkan sekarang, saya belum makan pil tingkat surgawi. Kata Teng Ying. Chen Xiang memandang Soaring Eagle dan mengutuk Long Sui di dalam hatinya, naga putih dan elang guntur kilin keduanya berasal dari zaman kuno dan keduanya memiliki kebiasaan rakus. Jurong, Yun Xiaodao, Sui Long, Xiao Qiu, dan Lian Mingdong semua memandang Chen Xiang dengan seluruh mata, berharap Chen Xiang akan datang dengan sekeranjang pil surgawi, dan kemudian mereka bisa makan pil surgawi seperti kacang untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kekuatan. Jangan khawatir, kamu tidak perlu makan pil kelas surga dan aku bisa membiarkanmu dengan cepat meningkatkan kekuatanmu, tetapi kamu harus makan yang lain. Mulut Chen Xiang sedikit melengkung, dan dia tersenyum sinis. Melihat ekspresi berbahaya Chen Xiang,
Jurong menelan ludahnya, Chen Xiang, aku baru saja mendapatkan nafsu makanku yang baik sekarang. Kamu tidak boleh merusak nafsu makanku yang baik. Tipuan Duan yang lama sebelumnya, sungguh tarian yang liar, biarkan aku merasa ingin melempar bangun saat melihat daging. Pria gendut kecil, jika aku punya kesempatan, aku akan membiarkanmu bertemu dengan yang lebih kuat lagi. Duan Chong tertawa, membuat Jurong dan yang lainnya muntah, dan bahkan ada yang lebih kuat lagi. Chen Xiang melihat ke gunung tidak jauh dari sana. Saat ini Duan Chong sudah menebak apa yang akan dia berikan kepada Jurong dan yang lainnya, dia tiba-tiba tertawa. Silakan gunakan trik itu. Meskipun apa yang kamu dapatkan dari latihan tidak bagus, itu memang bisa dimakan, dan efeknya setidaknya sama dengan pil bermutu tinggi di bumi, atau bahkan mendekati langit. Pil tingkat, kata Duan Chong sambil tersenyum. Chen Xiang melepaskan kekuatan ilahi yang sangat besar, menutupi gunung itu, kekuatan ilahi yang kuat berkumpul, mengungkapkan cahaya keemasan, dan berubah menjadi tungku alkimia besar yang dapat masuk ke dalam gunung yang tinggi. Melihat tungku alkimia emas tembus pandang yang diisi dengan gunung, meskipun Jurong dan yang lainnya sangat terkejut, mereka segera mengerti apa yang akan diberikan Chen Xiang kepada mereka. Untuk memberi mereka makan batu dan lumpur. Chen Xiang di sini untuk menggunakan seni memurnikan langit, memurnikan gunung dan bumi di sini menjadi pil yang mengandung energi murni untuk dimakan, tidak hanya untuk Jurong dan yang lainnya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Bab 996 Gunung Alkimia Hebat. Pemandangan indah asli api penyucian Tianlei telah hancur total, dan pegunungan hijau itu semuanya gundul, namun pegunungan ini masih mengandung energi spiritual yang kaya. Jika, seperti yang berspekulasi oleh Shen Xiang dan yang lainnya, api penyucian guntur surgawi ini terhubung dengan Raja Iblis Guntur Surgawi, mengonsumsi energi api penyucian guntur surgawi setara dengan mengonsumsi energi Raja Iblis. Namun, api penyucian guntur surgawi ini tergila-gila pada menyerap energi spiritual dari luar. Saat masuk pasti tahu kalau di luar ada di Tian, dengan energi yang tiada habisnya, api penyucian Tianlei menyerapnya dengan sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama untuk menebusnya. Sepertinya aku harus mempercepat waktu untuk memurnikan lebih banyak ramuan. Mata Chen Xiang melotot, melihat ke gunung besar di kejauhan yang terbungkus dalam tungku sihir hantu besar. Gunung itu telah dimurnikan olehnya dalam sekejap. Instan, tetapi energi spiritual di dalamnya tidak banyak, dan kualitas ramuan yang dihasilkan tidak akan terlalu tinggi. Melihat Chen Xiang memurnikan Gaoshan dengan tungku ajaib hantu besar, Yun Xiaodao dan yang lainnya takjub di dalam hati mereka jika Chen Xiang sering menggunakan metode ini untuk memurnikan ramuan, bahan tidak diperlukan sama sekali. Setelah Chen Xiang memurnikan sebuah gunung, dia merasa itu tidak cukup, jadi dia mengendalikan tungku ajaib untuk pindah ke gunung terdekat, menyelimutinya, dan kemudian membakarnya menjadi energi murni, yang kemudian digabungkan dengan energi yang terbentuk dari gunung sebelumnya. Saudara Shen, bagaimana kamu mengirim api ke sana? Yun Xiaodao merasa itu sangat ajaib. Dia tidak merasakan kenaikan suhu ketika dia berada di sebelah Shen Xiang, dan tungku ajaib di kejauhan terbakar dengan api yang sangat kuat. Yang bisa membakar api yang menjatuhkan gunung berbatu yang tinggi. Chen Xiang memang tidak menggunakan api di tubuhnya sekarang. Dia hanya memurnikannya secara kasar, dan jaraknya jauh. Meskipun dimungkinkan untuk menggunakan apinya sendiri, itu akan menghabiskan banyak uang, dan mudah untuk melakukannya. Kendalikan dengan kekuatan ilahi. Api yang dia gunakan sekarang semuanya itu adalah api spiritual. Dia mengekstraksi energi spiritual yang dikaitkan dengan api dari energi spiritual sesuai dengan metode pemurnian surgawi, mengubahnya menjadi api murni, dan menyuntikkannya ke dalam tungku ajaib. Dengan cara ini, dia hanya mengkonsumsi kekuatan suci. Alasan mengapa teknik pembunuhan ilahi digabungkan dengan teknik pemurnian surgawi adalah karena teknik pemurnian surgawi memerlukan kesadaran spiritual pribadi tingkat tinggi, sedangkan teknik pembunuhan ilahi adalah sesuatu yang memungkinkan orang untuk mengembangkan jiwa mereka. Menurut Duan Chong, teknik pemurnian surgawi jauh lebih kuat daripada teknik pembunuhan langit dan bumi, dan teknik pembunuhan ilahi hanya dapat dianggap sebagai teknik dasar dari teknik pemurnian surgawi. Duan Chong telah memperingatkan Chen Xiang sebelumnya bahwa dia tidak boleh menggunakan teknik alkimia surgawi di depan orang lain, tapi sekarang ini adalah pilihan terakhir, jika tidak, Chen Xiang tidak akan pernah menggunakan keterampilan magis yang menantang surga ini di wilayah iblis.
Tungku ajaib itu tingginya ribuan kaki, seperti kristal emas tembus pandang, berdiri di atas bumi, dengan langit di atas kepalanya, dilihat dari kejauhan, sungguh megah dan mengejutkan. Lapisan terendah dari tungku sihir ajaib terbakar dengan amukan api, dan di tengahnya ada gunung-gunung besar yang telah dilebur, di bawah pemurnian Chen Xiang. Gunung-gunung besar yang tingginya ribuan kaki akan berubah menjadi energi gas murni, dan semuanya kotoran difoto dan tinggalkan hanya yang terbaik. Lapisan paling atas dari Illusory Magic Furnace adalah kabut yang dapat digunakan untuk memadatkan pil. Tetapi Chen Xiang merasa itu tidak cukup untuk memadatkan pil berkualitas tinggi, jadi dia menyimpannya sementara di sana. Ini semua karena dukungan kekuatan ilahi yang besar di laut ilahi Chen Xiang. Untungnya, dia melahap Raja Iblis Surgawi dengan kesadaran spiritual yang kuat sebelumnya, membiarkan jiwanya melangkah ke kondisi kesempurnaan, jika tidak maka akan sulit baginya untuk melakukannya. Lakukan semua ini sekarang. Hanya dalam 3 jam, dia memurnikan ratusan gunung. Energi yang terkandung di gunung raksasa tersebut lebih dari yang dia bayangkan. Ini adalah pertama kalinya dia memurnikan gunung raksasa menjadi pil dengan teknik alkimia surgawi, tapi ini tidak sulit baginya, itu hanya perlu melepaskan banyak kekuatan suci, yang lebih mudah daripada saat dia hanya menyempurnakannya. Elang hantu ilusi. Sekarang dia bisa menyempurnakan satu demi satu dengan begitu lancar, ini semua berkat pengalaman yang dia kumpulkan saat menyempurnakan elang hantu ilusi. Saudara Shen, apakah kamu masih baik-baik saja? Ada 100 gunung. Yun Xiaodao dan yang lainnya telah berendam di kolam lava hitam ini untuk sementara waktu, dan sekarang mereka terbiasa dengan penyiksaan semacam itu. Itu sangat membosankan, dan mereka ingin mengakhiri hari-hari seperti itu secepat mungkin. Ini masih awal, apakah menurut Anda gunung-gunung ini adalah gunung yang berharga? Tanpa banyak energi spiritual, kualitas alkimia yang dihasilkan tidak akan tinggi. Chen Xiang berkata, jika Anda ingin menyempurnakan alkimia berkualitas tinggi dengan cara ini, Anda perlu energinya sangat dikompresi dan dipalu berulang kali. Sama seperti menempa besi, Anda harus melipat dan memukul sepotong besar besi berulang kali untuk menghilangkan kotoran dan menyatukan esensi untuk menempa besi halus terbaik. Hal yang sama berlaku untuk alkimia, itulah yang sebenarnya. Ini seperti ketika Anda berlatih, Anda perlu berulang kali memadukan dan memeras energi sejati untuk meningkatkan kualitasnya, kemudian menggunakan energi sejati berkualitas tinggi ini untuk mengembangkan dantian, sehingga dantian tersebut menjadi wadah yang baik yang dapat menampung lebih banyak. Ki yang sebenarnya. Jurong berkata, jika ini terus berlanjut seperti ini, tidak akan butuh waktu lama bagi pegunungan di sekitarnya untuk dihancurkan olehmu, lalu apa yang akan kamu latih? Chen Xiang tersenyum dan berkata, kamu akan tahu kapan ketika saatnya tiba. Saya memperkirakan pil yang dibuat dari setidaknya 10.000 gunung dapat sangat bermanfaat, dan harus dianggap sebagai pil surgawi tingkat rendah. Pil tingkat rendah Tianji. Chen Xiang mampu menyempurnakan alkimia tingkat rendah tingkat surga sekarang, yang mengejutkan Jurong dan yang lainnya. Ini setara dengan kekuatan Raja Alkimia. Mereka sangat jelas tentang proses pertumbuhan Chen Xiang di jalan alkimia, ini sangat cepat. Melihat ekspresi mereka, Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jika saya menggunakan metode normal untuk menyempurnakan alkimia normal, saya hanya dapat menyempurnakan pil tingkat bumi kelas menengah paling banyak, dan saya masih jauh dari bumi kelas atas. Pil tingkat. Sekarang saya sedang menyempurnakan pil bukan pil biasa. Misalnya, pil tulang besi super yang dimurnikannya bukanlah metode pemurnian biasa, tetapi termasuk pil tingkat rendah yang dapat dimurnikan di tingkat surga. Dan sekarang dia menggunakan gunung untuk memurnikan pil. Duan Chong diam-diam kagum di sampingnya, menurut tingkat alkimia Chen Xiang saat ini, dia adalah seorang alkemis hebat, dia akan segera menjadi sekte alkimia, dia adalah pejuang yang kuat yang dapat menyerang dan membunuh, tetapi pada saat yang sama, dia adalah seorang alkemis yang hebat, seorang alkemis tingkat tinggi. 10.000 gunung. Paling banyak ada lebih dari 1.000 di sekitar sini. Xiao Qiu memikirkannya, tapi dia tidak bisa memikirkan metode apapun yang akan digunakan Chen Xiang untuk menyelesaikan masalah ini, dan hal yang sama juga berlaku untuk yang lain. Setelah setengah hari, langit berubah menjadi merah tua, hampir malam, bintang-bintang ditutupi oleh lingkaran cahaya merah, tempat Chen Xiang dan yang lainnya berada, pegunungan di sekitarnya telah menghilang,
dan semuanya disempurnakan menjadi tungku ajaib oleh Chen Xiang, 2321 kursi, hilang. Saya tidak bisa melihat pegunungan di kejauhan lagi, kata Yun Xiaodao. Kecepatan alkimia Chen Xiang semakin cepat sekarang, dan energi yang dikompresi dalam Illusory Magic Furnace semakin banyak, dan sekarang dia terus-menerus mengonsumsi kekuatan suci untuk melakukan teknik alkimia langit. Buka matamu lebar-lebar. Chen Xiang tersenyum, melepaskan banyak kekuatan suci, dan kemudian menggeram pelan, hanya untuk melihat awan besar kabut keemasan tiba-tiba muncul di tanah datar di sekitarnya, menutupi segala arah. Seolah-olah menutupi seluruh guntur dan api penyucian surgawi. Kabut emas pucat ini menyebar, dan pegunungan lebat tiba-tiba muncul di sekelilingnya, yang membuat Duan Chong dan yang lainnya tercengang. Bab 997 Pil Wanyue. Ada sedikit keringat di dahi Chen Xiang. Untuk mendapatkan lebih banyak gunung, dia telah meminta Long Sui menggunakan gerakan ilahi untuk menemukan lebih banyak gunung. Baru saja, dia menempatkan kekuatan sucinya di kejauhan dan menggunakan penampakan untuk memindahkan gunung besar, kemarilah, ini membutuhkan banyak kekuatan sucinya. Selama aku memperbaiki tungku ini, aku bisa istirahat sebentar. Tungku ini seharusnya bisa menghasilkan banyak biji-bijian, kata Chen Xiang. Dia harus terus bertahan sekarang. Jika tidak, dia harus meminjam Dewa Long Sui. Kekuatan 10.000 pegunungan awalnya memurnikan beberapa butir. Saya pikir hanya satu butir yang dimurnikan, kata Teng Ying. Tentu saja tidak. Saya berencana memurnikan 30.000 gunung sekaligus. Ini mungkin batas saya saat ini. Ini akan memakan waktu sekitar 10 hari. Jika sejumlah besar energi dikompresi dengan tinggi, kualitasnya akan lebih tinggi. Kemudian akan dipisahkan membawa lebih banyak biji-bijian dapat meningkatkan kualitas ke tingkat tertinggi. Chen Xiang tidak bisa menahan nafas ketika memikirkan proyek besar di depan. Jika bukan ini masalahnya, energi api penyucian guntur surgawi tidak akan dikonsumsi sama sekali. Penguasa guntur surgawi akan segera bangun. Dia seharusnya memperbaiki luka-lukanya dalam tidurnya sekarang. Chen Xiang sekarang mulai berdiskusi dengan Long Sui. Rencana untuk meminjam kekuatan naga Sui sudah ada dalam satu langkah. Chen Xiang meminum beberapa pil untuk memulihkan kekuatan sucinya, tetapi dia tidak dapat pulih banyak karena laut sucinya sangat besar dan kekuatan sucinya jauh lebih tinggi daripada kualitas kesadaran ilahinya. Pil yang memulihkan kekuatan sucinya tidak dapat memuaskannya sama sekali. Naga lubang kecil, pinjamkan aku kekuatan sucimu. Aku akan melepaskan 3 tungku sihir hantu dan mempercepat pemurniannya. Aku khawatir penguasa petir akan bangun selama periode tersebut. Selama aku terus mengonsumsi kekuatan ini, api penyucian guntur surgawi dengan cepat, hanya energi yang dapat memperlambat kecepatan pemulihannya. Sekarang Chen Xiang lebih yakin bahwa ada hubungan yang sangat penting antara api penyucian Tianlei dan Raja Iblis Tianlei. Yah, omong-omong, aku akan membantumu menemukan Sparvena. Ini cara tercepat dan terbaik untuk memperbaiki banyak spar, kata Long Sui. Semburan awan putih tiba-tiba meluap dari tubuh Chen Xiang. Dia segera merasakan lautan Dewa Long Sui. Kekuatan dewa di dalamnya semuanya putih. Kekuatan dewa lebih kuat dari miliknya, dan laut dewa lebih besar dari miliknya. Ini membuatnya sangat terkejut. Sekarang kamu dapat menggunakan kekuatan suci Long Sui kapan saja. Dia tidak pernah mengerti mengapa dia bisa menjalin hubungan dengan Long Sui dengan begitu lancar. Meminjam kekuatan Long Sui sangat mudah. Menurut akal sehat, itu sangat sulit dilakukan. Dia bertanya pada Long Sui itu hanya mungkin karena saya telah menandatangani semacam kontrak dengannya sebelumnya dan telah memilikinya selama bertahun-tahun. Yun Xiaodao dan yang lainnya sedang menghitung jumlah gunung tinggi yang ditelan oleh tungku ajaib-ajaib. Tetapi tiba-tiba 2 gunung raksasa diselimuti cahaya putih, dan 2 tungku ajaib-ajaib besar muncul, tetapi itu adalah pil besar berwarna putih tembus pandang. Tungku alkimia yang diukir dari 2 gunung es besar. Lakukan 3 latihan sekaligus. Hal ini sangat mengejutkan Duan Chong. Sejauh yang dia tahu, untuk melakukan langkah ini membutuhkan banyak kekuatan ilahi. Awalnya, dia berpikir bahwa Chen Xiang tidak dapat mendukungnya. Tetapi siapa yang tahu seolah-olah dia tiba-tiba memakan sebuah ramuan, dan kekuatan sucinya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Lebih kuat, lebih kuat.
Saya hanya akrab dengan jenis sihir ini sebelumnya, dan sekarang saya hampir selesai, tetapi saya masih jauh dari level Kaisar 10 hari. Saya kira Kaisar 10 hari dapat mengukir pola roh yang berbeda pada masing-masingnya. 1. Sehingga kualitas, bahan obat, ini lebih tinggi, dan ketika pemurnian, metode pemurnian yang lebih kuat digunakan, kecepatannya lebih cepat, efeknya lebih baik, dan lebih banyak pemurnian dapat dilakukan. Kata Chen Xiang, pemurnian langit teknik yang dia kuasai saat ini hanya dangkal, jika dia bisa belajar lebih dalam dan memiliki kekuatan suci yang lebih kuat, memurnikan puluhan ribu gunung akan menjadi masalah sepele. Selama 10 hari, Chen Xiang melakukan banyak transformasi dan memindahkan lebih banyak gunung raksasa. Untungnya, kekuatan suci Long Shui sangat kuat dan dapat menopangnya hingga sekarang. Pada saat ini, tungku ajaib telah menyusut. Tepat di samping kolam lava hitam. Ukurannya sama dengan tungku pil biasa. Di dalamnya ada sekelompok kabut emas yang terlihat sangat berapi-api. Cahaya yang dipancarkan membuat orang merasa seperti beberapa matahari menyatu seperti itu. Awan cahaya dan kabut ini dibentuk oleh puluhan ribu gunung yang terkondensasi oleh Chen Xiang. Itu dimurnikan melalui metode pemurnian yang ajaib, dan juga menyerap sejumlah besar energi spiritual selama proses tersebut. Pada saat ini, Chen Xiang sedang menggunakan api langit dan bumi untuk pemurnian akhir. Tuan Duan, apakah Anda menginginkannya? Chen Xiang bertanya. Tidak, kamu bisa memakannya saja. Tidak ada gunanya bagiku meminum pil setingkat ini sekarang. Duan Chong menggelengkan kepalanya. Chen Xiang membagi kabut emas yang memancarkan sinar cahaya menyilaukan menjadi 6 kelompok, ini untuk Yun Xiao Dao dan Jurong. Mereka mengandung banyak energi, yang cukup untuk mereka perbaiki dalam waktu yang lama. Saudara Shen, apakah kamu tidak mau makan? Yun Xiao Dao memperhatikan pil emas itu perlahan-lahan terbentuk, hanya ada 6 pil, jelas untuk mereka. Chen Xiang berkata, makan, tapi jangan sekarang. Saya harus mempercepat kekuatan api penyucian Tianlei untuk dikonsumsi, jika tidak Raja Iblis akan bangun dan kita tidak memiliki kesempatan. 6 pil emas telah terbentuk, dan kualitasnya sangat bagus. Tinggi setelah meninggalkan Illusory Magic Furnace, pelangi emas menyembur keluar satu demi satu, nafasnya kuat, dan sangat berat. Makanlah dengan cepat dan percepat waktu pemurnian. Setelah kekuatanmu meningkat, kita akan mencoba bersama untuk melihat apakah kita dapat mematahkan kekuatan penyegelan yang ditetapkan oleh Lord Tianlei. Chen Xiang berkata, sekarang kekuatan penyegelan ini telah sedikit melemah. Karena itu, Chen Xiang yakin bahwa selama energi di api penyucian guntur langit dimurnikan, kekuatan Raja Iblis guntur langit akan melemah. Yun Xiao Dao dan yang lainnya memakannya dengan tergesa-gesa, dan tubuh mereka dikelilingi oleh lapisan kabut emas. Pada saat ini, mereka sedang berendam di kolam lava hitam, menerima pelatihan guntur dan api, dan pada saat yang sama mereka berada di sana. Ditekan oleh tekanan besar yang dihasilkan oleh kekuatan segel. Ini bisa membantu mereka mencerna pil dengan lebih baik. Chen Xiang menamakan pil ini, pil Wanyue, dan hanya dapat digunakan saat melakukan penghancuran skala besar. Jika digunakan di luar, hanya akan menyebabkan hilangnya sejumlah besar gunung, yang bukan merupakan hal yang baik. Chen Xiang, bagaimana denganmu? Duan Chong bertanya ketika dia melihat Yun Xiao Dao dan yang lainnya telah berlatih. Saya akan memulihkan konsumsi saya sebelumnya terlebih dahulu. Saya sudah merasakan urat mineral spar di kejauhan. Energi spiritual dalam urat mineral itu menghilang dengan cepat. Pasti Lord Tianlei menelan energi spiritual ini untuk pulih, kata Chen Xiang. Apakah kamu sudah menyempurnakan spar Vena? Duan Chong bertanya dengan kaget. Hei, ayo kita bicara setelah aku istirahat. Aku akan menyerap energi spiritual milikku itu untuk pulih sekarang. Chen Xiang tersenyum misterius, dan tiba-tiba melihat kabut putih memancarkan cahaya putih terbang di langit, yang sangat mencolok di langit. Langit merah gelap. Udara putih ini seperti semburan air yang memancar dari suatu tempat, mengalir dari kejauhan, dan kemudian jatuh ke atas kepala Chen Xiang, dihirup olehnya untuk memurnikannya, mengisi kembali kekuatan ilahi yang dikonsumsi. Ini adalah aura yang sangat murni, yang dicapai Long Shui melalui metode rahasia klan naganya. Naga menyerap air, yang juga dapat mengisi kembali konsumsinya. Dia meminjam kekuatan suci kepada Chen Xiang, dan itu banyak dikonsumsi. Bab 998 Teknik Menelan Bumi.
Long Shui dapat menyerap sejumlah besar energi spiritual dari urat kristal di kejauhan, tetapi jumlahnya tidak besar dan tidak dapat mengimbangi kecepatan pemurnian Chen Xiang, jadi dia hanya bisa memakan ramuan bermutu tinggi untuk pulih. Yun Xiaodao dan yang lainnya semuanya telah memasuki kondisi kultivasi, lingkungan tempat mereka berada sangat keras, tetapi tidak mempengaruhi mereka, sebaliknya, dapat meredam kondisi pikiran mereka dengan lebih baik. Meskipun Chen Xiang menguasai banyak ramuan tingkat tinggi, dia tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan ramuan ini. Jika dia memasukkannya ke dalam tungku pil dan membakarnya, ramuan itu akan sia-sia. Energi spiritual yang terkandung dalam ramuan tingkat tinggi sangatlah aneh, dan semuanya sangat kejam. Semakin tinggi kualitasnya, semakin sulit untuk ditaklukkan, apalagi bergabung dengan energi spiritual obat kekerasan lainnya. Kekuatan sucinya saat ini dapat mencapai tahap mengendalikan bahan obat tingkat rendah tingkat surga, tetapi keterampilan alkimia yang dia kuasai tidak dapat mencapai tahap itu, kecuali dia dapat menguasai metode multi pemurnian ke tingkat keempat. Dia dapat menyempurnakan tingkat bumi pil bermutu tinggi. Chen Xiang menyerap sejumlah besar energi spiritual dan menggunakan seni ilahi naga 9 putaran untuk memurnikan energi spiritual menjadi kekuatan ilahi dan mengisi laut ilahi. 3 hari telah berlalu dan dia penuh energi, sedangkan Long Shui hanya perlu 1 hari untuk pulih. Dia hanya perlu makan beberapa buah spiritual untuk pulih dengan cepat. Chen Xiang tidak dapat membandingkannya dengan dia dalam hal ini. Apakah kamu akan mulai memurnikan gunung lagi? Duan Chong bercanda. Dia tidak akan terkejut sekarang karena dia sudah mati rasa karena menonton. Tentu saja tidak, saya lelah memurnikan, sekarang saya ingin memurnikan bumi. Setelah konsumsi ekstrim, Chen Xiang merasa bahwa keadaan jiwanya telah sedikit membaik. Meskipun sangat kecil, peningkatan yang jelas terlihat ini bisa dikatakan sangat besar. Dia tidak berlatih Shinto secepat naga kekaisaran seperti Long Shui, jadi sangat sulit baginya untuk meningkatkan kondisinya saat ini, kecuali dia melahap jiwa yang telah berlatih Shinto selama jangka waktu tertentu, atau mencari jiwa tingkat tinggi. Ramuan pemurnian dewa, jika tidak, Anda harus bekerja keras untuk membuat kemajuan. Dia tidak terlalu khawatir dalam hal ini, karena dia merasa bahwa selama dia lebih memahami teknik pembunuhan ilahi, dia mungkin dapat maju dengan pesat dan batas. Memperbaiki bumi. Meskipun Duan Chong tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Xiang. Sulit untuk berlatih, tetapi dia sudah mengambil napas lembut, karena dia tahu bahwa dia akan segera dapat membuka miliknya. Mata lagi. Chen Xiang melepaskan kekuatan sucinya dan melihat tungku ajaib hantu besar yang terbuat dari sinar cahaya putih keemasan muncul 100 kaki di depannya. Tungku ajaib hantu ini masih sebesar gunung, tapi kali ini sinar keemasan dan putih cahaya bergantian, itu tembus cahaya. Dan orang dapat melihat di dalam tungku pil bahwa kali ini dia masih meminjam kekuatan Long Shui, yang akan membuat kekuatan sucinya lebih kuat. Kemarilah. Chen Xiang mengendalikan tungku sihir hantu dan membiarkannya menutupi kolam lava hitam tempat mereka berada. Tungku sihir hantu menyentuh tanah dengan 3 kaki dan tidak menghancurkannya. Selain itu, kekuatan yang dilepaskan oleh setan guntur langit Tuhan masih menekan mereka dan mencegah mereka meninggalkan kolam lava ini, teknik menelan bumi. Kekuatan ilahi di laut ilahi Chen Xiang tiba-tiba melonjak, dan kekuatan ilahi emas pucat berubah menjadi kabut, seperti riak di air, mengalir dalam bentuk lingkaran ke segala arah. Duan Chong melihat bahwa meskipun riak air yang terbentuk oleh kabut emas yang memancar beriak, namun tidak beriak keluar, tetapi berkontraksi ke dalam. Bumi menyusut di sekitar kolam lava hitam tempat mereka berada. Duan Chong bisa melihat banyak lubang di tanah bergerak cepat dari kejauhan. Sekarang dia mengerti alasan teknik menelan bumi. Tanah ditelan oleh kabut emas misterius yang dilepaskan oleh Chen Xiang, dan kemudian dialirkan ke tungku sihir hantu. Setelah dimurnikan dengan metode pemurnian surgawi, itu bisa dimurnikan menjadi pil yang berkali-kali lebih baik daripada energinya tertelan sebelumnya. Jika ini masalahnya, Chen Xiang tidak perlu memindahkan gunung di kejauhan. Selama dia melahap bumi dengan dia sebagai pusatnya, gunung-gunung di segala arah akan bergerak dengan cepat. Pada saat itu, tidak hanya gunung-gunung itu, tetapi sejumlah besar kristal juga akan dipindahkan. Pembuluh batu, gerakan Chen Xiang benar-benar menakutkan. Teknik menelan bumi ini merupakan salah satu teknik dalam teknik membunuh bumi, sama saja dengan mengecilkan tanah,
namun membutuhkan kekuatan yang kuat dan kekuatan suci untuk digabungkan menjadi sebuah kekuatan aneh yang dapat langsung meluluhkan bumi. Zenki di tubuhnya telah mencapai standar, tetapi kekuatan ilahi tidak cukup. Jika bukan karena kekuatan ilahi Long Shui menyatu dengannya, dia tidak akan bisa menggunakan gerakan ini. Ini hanya setelah dia dan kekuatan suci Long Shui menyatu selama beberapa hari, mereka dapat dengan sempurna menyelaraskan satu sama lain dan memungkinkan dia untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan suci yang kuat ini. Sekarang dia bisa melakukannya, tetapi itu sangat sulit. Gunakan teknik menelan bumi untuk melahap tanah api penyucian Tianlei, yang dapat dengan cepat menghabiskan kekuatan api penyucian Tianlei, sehingga menyulitkan penguasa Tianlei untuk bangun dalam waktu singkat, dan dapat memurnikan pil dengan kualitas yang lebih baik. Chen Xiang memperhitungkan itu sebelum Yun Xiaodao dan yang lainnya mencerna pil Wan Yu. Mereka akan dapat memperbaikinya, memungkinkan mereka memakan pil jenis ini satu demi satu. Duan Chong berkata, pastikan untuk merahasiakan anak-anak nakal ini tentang hal semacam ini. Chen Xiang mengangguk, apa yang saya telan sekarang hanyalah tanah dengan kedalaman 3.000 kaki. Jika berada dalam urat kristal yang dangkal, saya juga bisa langsung memperbaikinya. Transformasi, jika ada yang bisa muncul, itu sudah cukup. Hanya dalam 2 hari, Chen Xiang melahap banyak tanah, dan bahkan membuatnya menemukan urat nadi. Saat ini kekuatan sucinya sudah ada. Habis jika bukan karena Long Shui mengambil banyak ramuan di dalamnya, tidak mungkin untuk menebusnya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan trik itu untuk membantumu memulihkan kekuatan sucimu dengan cepat. Konsumsimu sendiri dapat dipulihkan dengan cepat dengan pil, tetapi kekuatan sucimu tidak bisa. Wajah Long Shui tiba-tiba menjadi serius. Trik apa yang kamu lakukan? Gunakan? Chen Xiang melihat naga Shui tampak serius, sangat penasaran. Teknik Shenhe, jiwaku lebih kuat darimu, dan kecepatan pemulihanku lebih cepat darimu. Jika jiwaku bersamamu, aku dapat membantumu pulih dengan cepat, kata Long Shui. Kalau begitu segera gunakan. Kamu punya trik ini, kenapa kamu tidak menggunakannya lebih awal? Chen Xiang berkata dengan terkejut, dia belum mencoba untuk bergabung dengan jiwa Long Shui. Paling banyak Long Shui yang meminjam kekuatan ilahi dari laut dalam berikan saja padanya. HMPH, aku hanya belum mempertimbangkan apakah akan melakukan itu. Long Shui mendengus. Apalagi yang perlu dipikirkan? Cepatlah, Sparvena berukuran sedang tepat di depan mataku, aku membutuhkan banyak kekuatan ilahi untuk menggunakan teknik menelan bumi untuk menelan Sparvena, desak Chen Xiang. Shenhe Shu adalah persatuan jiwa-jiwa kita, idiot. Long Shui cemberut dan berkata, itu berarti ketika aku memasuki laut dalammu, jiwaku akan melepas pakaianku dan melakukan itu denganmu, tapi dia tetap perempuan, peristiwa besar dalam hidup harus dipertimbangkan dengan cermat. Setelah Chen Xiang mendengar kata-kata ini, sesuatu di tubuhnya sedikit muncul. Terutama ketika saya berpikir untuk melakukan itu dengan Long Shui, seekor naga berdada besar, meskipun saya hanya melakukannya dengan jiwa saya sangat bersemangat. Sui, hal semacam ini benar-benar perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Jika bukan karena situasi serius di hadapanku, aku pasti sudah memikirkannya. Sekarang aku akan menyalahkan diriku sendiri dan membiarkanmu memanfaatkannya. Cepatlah dan datang. Chen Xiang tawa buruk memasuki pikiran Long Shui. Bab 999 Shenhe. Chen Xiang dan Long Shui sedang berkomunikasi dengan jiwa mereka, dan tidak ada yang mendengar percakapan mereka. Penjahat kecil mulah yang memanfaatkanku, Long Shui mendengus genit, dan kemudian memasuki laut surgawi Chen Xiang. Laut ilahi Chen Xiang telah habis, dan di tengahnya adalah jiwanya yang lemah secara mental, yang terlihat sebesar dirinya, dan dengan seringai di wajahnya, melihat wajah gadis di depannya, gadis naga putih dengan iblis. Gambar ayo. Long Shui mengerutkan bibirnya, datang ke sisi Chen Xiang, dan berkata dengan lembut, mengapa? Kaisar Naga ini harus mengambil inisiatif untuk menemuimu. Aku sudah mengirimmu ke rumahmu, dan kamu masih berpikir aku tidak bisa melakukannya sendiri? Chen Xiang segera terbang dan melepas pakaian Long Shui, tetapi tubuh Long Shui ditutupi oleh lapisan cahaya putih, membuatnya tidak dapat melihat hal-hal indah dan menarik itu, tetapi dia bisa menyentuhnya dengan tangannya. Hal ini selalu membuatnya merasa tidak bahagia. Hehe, itu hanya jiwa, bukan berarti kamu bisa melakukan apapun, dan jiwaku lebih kuat dari milikmu,
Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau denganku? Long Shui tertawa. Jangan sombong. Chen Xiang melemparkan Long Shui ke bawah, menggosoknya 2 kali, dan kemudian langsung masuk. Tetapi kombinasi roh dan jiwa berbeda dari yang dia bayangkan. Meskipun rasanya seperti ada di sana, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Berhentilah bermain, kamu harus segera memulihkan kekuatan ilahimu. Ini hanya kontak jiwa, dan kesadaran akan kenyataan akan jauh lebih sedikit. Saya akan mengajarimu cara melakukan penyatuan ilahi sekarang untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan. Long Shui melihat ekspresi Chen Xiang di wajahnya. Dengan ekspresi agak kecewa, dia tidak bisa menahan tawa. Sebuah formula muncul di benak Chen Xiang. Pada saat ini, dia sudah merasakan bahwa rohnya dan roh Long Shui menyatu. Pada saat ini, dia dan Long Shui memiliki perasaan yang sangat indah, yang tak terlukiskan. Itu membuat mereka merasa sangat aneh. Ini akan dimulai, pegang aku erat-erat. Meskipun Long Shui telah banyak dewasa, tubuhnya sangat mungil dan indah. Tepat setelah dia selesai mengatakan ini, Chen Xiang menundukkan kepalanya dan memegang bibir merah halusnya, lalu berkata sedikit kasar. Tempelkan lidahmu ke dalam. Long Shui segera melawan, menggigit lidah Chen Xiang dengan ringan, mencoba membuat Chen Xiang mundur, tetapi siapa yang tahu bahwa ini akan menyebabkan lidahnya terjerat oleh Chen Xiang. Lidah Long Shui lembut dan halus di bawah godaan Chen Xiang, dia secara bertahap berhenti melawan dan mundur untuk menghindari Chen Xiang. Saat Chen Xiang mendorong lidahnya lebih dalam, dia tidak punya ruang untuk melarikan diri, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti Chen Xiang. Lidah Xiao Xiang dan Chen Xiang terjerat. Meskipun ini adalah jiwa ilahi, Chen Xiang memainkannya dengan sangat menarik. Keindahan kecil halus yang dia tekan ke tanah saat ini berubah menjadi naga, dan sosoknya panas. Meskipun dia kurang memiliki sedikit kesadaran akan kenyataan, itu tetap saja memberinya keinginan tertentu yang sangat kuat untuk menaklukkan. Kecil, hati-hati, aku akan menggigitmu sampai mati. Long Shui tersentak, meremas daging di punggung Chen Xiang dengan tangannya yang halus. Di mana kamu akan menggigitku? Chen Xiang memandang Long Shui yang pemalu dan sedikit marah dan tersenyum jahat. Tanpa disadari, sejumlah besar kekuatan ilahi emas tiba-tiba melonjak dari laut ilahi Chen Xiang yang habis, dan kekuatan ilahi pulih dengan cepat, tetapi dia tidak merasa bahwa dia telah melakukan apapun, tetapi baru saja mencium Long Shui, sambil mengikuti apa yang dia lakukan. Katanya. Itu hanya untuk menjalankan rumusnya. Long Shui cemberut, aku membiarkanmu memanfaatkannya. Aku pasti akan mendapatkannya kembali lain kali. Chen Xiang memeluk tubuh batu giok yang harum dan lembut, berguling di lautan kekuatan ilahi, dan berkata sambil tersenyum, kamu dipersilakan untuk menggunakan metode ini untuk mendapatkannya kembali kapan saja, dan berciuman lagi. Bagaimanapun, kamu tidak akan rugi apa-apa, kita sudah. Long Shui memamerkan giginya dan mendengus, lalu mengambil inisiatif untuk menutup mulut kecilnya, lidah menyamping dia terjerat dengan Shen Xiang, dan giginya menggigit lidah Chen Xiang dari waktu ke waktu. Tubuh Chen Xiang masih berada di kolam lava hitam, tubuh Long Shui berada di sebuah ruangan di dalam cincin You Yao, tetapi tubuhnya dengan gila-gilaan memakan bunga dan buah ramuan untuk memulihkan kekuatan sucinya, dan pada saat yang sama, melalui fusi ilahi teknik membantu Chen Xiang memulihkan kekuatan sucinya dengan cepat. Dan tidak ada yang tahu bahwa roh mereka masih melekat, dan itu telah mempengaruhi tubuh mereka, menyebabkan daging dan darah mereka mengalami beberapa reaksi emosional. Hanya dalam setengah jam, laut Dewa Chen Xiang sudah dipenuhi dengan kekuatan Dewa Emas. Long Shui menatap Chen Xiang dengan menawan, mendengus pelan, dan meninggalkan laut duanya. Chen Xiang bangun, membuka matanya, dan menemukan bahwa dia masih berada di kolam lava hitam. Semua yang dia lakukan dengan Long Shui barusan seperti mimpi, seolah-olah dia memiliki mimpi indah, ilusi tetapi sangat nyata. Itu perasaan seperti itu mengingatkannya, dan itu juga membuatnya sangat energik saat ini. Masalah ini tidak boleh dibicarakan. Long Shui mengirim transmisi suara ke Chen Xiang, dengan nada kesal, mengingatkan Chen Xiang akan pesona khusus gadis naga putih tadi. Bisakah kamu sering datang ke sini? Chen Xiang bertanya dengan penuh harap. Jangan pernah memikirkannya. Jangan lihat aku seperti itu, tapi aku bukan naga biasa. Long Shui bersenandung, tapi wajahnya yang halus berubah sedikit merah.
Hei, Chen Xiang hanya tersenyum, saat ini teknik menelan bumi masih berlangsung, dan sebagian besar urat nadi telah disempurnakan. Tungku pil besar di atas Chen Xiang mulai bergetar, membuktikan bahwa kekuatan peleburan di dalamnya telah mencapai batas kendalinya. Sekarang dia harus berhenti melahap bumi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memadatkan pil. Dengan pengalaman sebelumnya dalam menyempurnakan pil Wanyue, kali ini Chen Xiang berjalan sangat lancar dan segera menghasilkan 6 pil seputih salju. Dia menamai pil ini pil Disuan. Selanjutnya, dia harus terus menyempurnakan, dan dia harus meningkatkan kecepatannya, menelan sejumlah besar tanah dalam waktu singkat, dan menyempurnakan pil Disuan berkualitas tinggi untuk dirinya sendiri. Dengan melahap gila-gilaan yang dia lakukan sebelumnya, bumi seperti air, mengalir deras menuju tempatnya dari segala arah, sehingga urat mineral kristal dari permukaan juga bergerak ke arahnya. Dia telah menelan setengah dari urat mineral kristal sebelumnya. Masih ada lebih dari setengahnya sekarang, dan beberapa lagi akan ditelan di masa depan. Yun Xiaodao dan yang lainnya telah memurnikan pil Wanyue yang mereka makan sebelumnya, dan sekarang mereka mencoba menerobos kemacetan. Jika berhasil, mereka akan selamat dari kesengsaraan nirwana seperti ini. Chen Xiang dengan cepat mengirimkan sisa separuh Venaspar ke dalam tungku sihir hantu besar di atas kepalanya, di mana mereka dibakar. Pada saat yang sama, dia terus menggunakan teknik menelan bumi untuk menelan bumi dan mengubahnya menjadi energi gas. Disuntikkan ke dalam tungku ajaib, digunakan sebagai bahan obat untuk alkimia. Tidak butuh waktu lama hingga kekuatan sucinya habis lagi. Long Shui telah meminjamkan kekuatan naganya kepadanya, dan kekuatan suci Long Shui juga telah banyak digunakan. Sekarang dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik kombinasi ilahi untuk membantu Chen Xiang pulih. Long Shui sekali lagi datang ke laut Dewa Chen Xiang. Jujur saja, meskipun Long Shui mengatakan itu, pada akhirnya, dia dan Shen Xiang menjadi sangat tidak jujur. Keduanya sangat terobsesi dengan perasaan aneh dan indah sebelumnya, dan segera menjadi tidak mementingkan diri sendiri dan terjerat. Bab 1005 Elemen Guntur Api Langit. Dua tungku Chen Xiang sebelumnya disempurnakan untuk Yun Xiaodao dan yang lainnya, dan mereka juga disempurnakan sesuai dengan kekuatan mereka saat ini. Sekarang tungku yang dia sempurnakan untuk dirinya sendiri jauh lebih kuat daripada dua tungku sebelumnya, dan itu hanya sebuah pil. Dan itu juga memurnikan dua urat kristal. Dia berharap selama dia mengambilnya, dia akan bisa memasuki kesengsaraan keempat nirwana. Sebelum dia menyadari teknik membunuh langit, setelah melahap bintang putih, dia memasuki nirwana ketiga dengan linglung. Jadi jika dia ingin memasuki bencana keempat sekarang, dia masih membutuhkan banyak energi untuk mengisinya kembali. Tuan Tianlei, hal terakhir yang harus Anda lakukan adalah menjebak kami di sini. Saya akan melahap kekuatan Anda sedikit demi sedikit. Jika memungkinkan, saya akan memberi Anda pukulan fatal saat Anda berada dalam kondisi terlemah. Chen Xiang merasakan kekuatan besar yang sedang dilebur di tungku ajaib membuatnya merasa bangga. Jika dia bisa menerobos, dia mungkin bisa memberikan pukulan fatal pada Raja Iblis Guntur Langit yang lemah. Pil yang dimurnikan Chen Xiang saat ini sedang diperas oleh kekuatan yang kuat, dan kualitasnya telah meningkat secara dramatis, yang berarti energi di dalamnya bahkan lebih kuat. Ini seperti meremas ribuan gunung menjadi manik-manik kecil. Tetapi beratnya tetap sama, dan energi di dalamnya akan bermutasi dan menjadi lebih kuat setelah diperas. Masih ada 40 hari sebelum dimulainya pembicaraan 3 domain. Banyak orang berkumpul di kota Tianlei, karena telah disepakati untuk diadakan di sini sebelumnya. Biasanya ada beberapa kekuatan kecil, tetapi sangat kuat yang muncul, dan kekuatan ini khususnya nyata. Awalnya, pisau pembunuh iblis King Long dan Chen Xiang adalah salah satu poin penting dari pembicaraan 3 domain. Tetapi sekarang Chen Xiang terjebak sampai mati di api penyucian Guntur Surgawi oleh Raja Iblis Guntur Surgawi. Menurut kekuatan kuno itu, Chen Xiang hanya memiliki dua konsekuensi di dalamnya, yang satu mati, dan yang lainnya tidak pernah terungkap. Jadi sekarang yang terutama mereka bicarakan adalah membagi keuntungan, mengalokasikan domain yang mereka kuasai, dan mendirikan negara mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka harus membiarkan alam iblis memperoleh sejumlah sumber daya. Kini masih beredar rumor bahwa pembicaraan ketiga domain tersebut mungkin akan membahas hal-hal seperti merobohkan kuburan naga jahat, karena urat naga di kuburan naga jahat dianggap sebagai konsentrasi sebagian besar sumber daya di seluruh Ditian.
Dan konon urat naga ini akan menjadi yang terpenting bagi Ditian adalah kunci untuk mendukung operasi Ditian, namun kini diambil alih oleh kekuatan bernama Jiang Longmen. Paviliun Pil Naga Penakluk diusir dari kota Pil, dan menghilang setelah menerima 10 triliun batu kristal sebagai kompensasi. Semua orang curiga bahwa mereka harus bersembunyi di kuburan naga jahat, dan kabut jahat di kuburan naga jahat sedikit meluas, yang mana membuat orang sangat khawatir. Sisi kuburan naga jahat diselimuti awan besar kabut hitam, karena pasukan singa besi dari ras inti bumi sedang membangun sebuah kota di sana, dan itu akan digunakan oleh Chen Xiang untuk menekan kota tetapi Chen Xiang tidak pernah kembali, Li Baojun juga tidak menghadapinya. Sekarang Li Baojun hanya bertanggung jawab menggunakan sejumlah besar kristal di tangannya dan sejumlah besar pil yang diberikan oleh Chen Xiang untuk merekrut banyak alkemis yang andal dan menyempurnakan banyak hal pil. Pembicaraan tiga domain juga akan membicarakan masalah yang lebih penting, yaitu Tian Keng Iblis di Gunung 100.000 Iblis. Busuk iblis dan energi mati yang memancar di luar sana telah menjadi kekhawatiran banyak orang kuat. Mereka khawatir seseorang dapat mengekstraksinya. Iblis membusuk darinya. Merupakan hal yang sangat menakutkan bagi mereka untuk menggunakan energi kematian. Mereka akan berbicara tentang bagaimana menghadapinya pada saat itu, dan Ratu Iblis Lu Qinlian juga telah diawasi dengan ketat selama ini. Dia seharusnya melakukannya pernah berada di dunia iblis langit, tapi tampaknya Lai Ding tidak akan pergi dari sini, membuat orang berpikir bahwa dia memiliki motif tersembunyi dan ingin mengekstrak energi kematian iblis yang busuk. Meskipun Chen Xiang menjadi sasaran Raja Iblis Guntur Surgawi di api penyucian Guntur Surgawi, kehidupan dan kematiannya tidak diketahui sekarang, yang masih sangat mengkhawatirkan. Di dalam api penyucian Tianlei, Chen Xiang kehabisan napas. Dia menghabiskan seluruh kekuatannya dan akhirnya memadatkan pil mendalam bumi. Pil mendalam bumi ini mengandung banyak energi dan berkualitas tinggi, memungkinkan dia untuk memperbaikinya dengan cepat. Itu berubah menjadi kenyataan energinya, dan saat dia hendak memakannya, awan warna-warni yang indah tiba-tiba melayang di langit. Yun Xiaodao, Xiao Qiu, Jurong, Teng Ying, Su Weilong dan Lian Mingdong segera membuka mata mereka, wajah mereka serius, dan mereka menatap awan warna-warni yang melayang jelek. Awan tebal yang memancarkan cahaya warna-warni melayang, dan lahar hitam yang mereka rendam tiba-tiba mendidih. Lalu terjadilah gelombang panas yang luar biasa. 5 elemen kesengsaraan api surgawi. Mata Duancong membelalak, jejak ketakutan melintas di matanya. Ini 5 elemen api surgawi dan kesengsaraan Guntur. Long Sui berkata, cepat dan sesuaikan kondisimu. Masih ada waktu sebelum bencana besar dimulai. Bencana ini bukan lelucon. Jika kita bisa melewatinya, kekuatan kita pasti akan meningkat pesat. Jika kita tidak bisa melewatinya, kolam hitam yang bau ini akan menjadi kuburan kita. Lian Mingdong sangat khawatir, tetapi dia hanya bisa berusaha untuk tetap tenang. 5 elemen langit api Guntur, saya tidak menyangka hal semacam ini benar-benar muncul. Duancong melihat kilat warna-warni muncul di awan warna-warni, dan punggungnya terasa dingin. Setidaknya butuh 5 hari 5 malam untuk menyeduhnya. Mari manfaatkan waktu ini untuk menikmatinya, kata Duancong sambil tersenyum. Selamat menikmati kentutnya, kamu tidak bisa kemana-mana di kolam hitam ini, sebaiknya kamu menunggu kematian. Jurong tersenyum kecut. Chen Xiang memberi mereka masing-masing sepotong cuan dan, ambillah. Saya menyempurnakannya sebelumnya. Ini akan memakan waktu 5 hari untuk menyempurnakan dan meningkatkan kekuatan Anda. Kami telah mencapai batasnya. Jika kami tidak selamat dari kesengsaraan nirvana, kami akan dantianmu tidak dapat menampung begitu banyak energi sejati. Yun Xiaodao menggelengkan kepalanya. Jika Anda tidak dapat menahannya, keluarkan semua energi asli. Itulah yang saya lakukan. Anda harus melakukannya, jika tidak, Anda mungkin akan mati. Melihat keseriusan Chen Xiang, Jurong dan yang lainnya meminum pil misterius bumi satu demi satu. Yang lain. Chen Xiang melanjutkan, karena kita memiliki tuan-tuan di sini, guntur api surgawi 5 elemen ini akan sangat menakutkan. Sekarang bencana telah ditentukan, jika kita dapat meningkatkan kekuatan kita sedikit lagi, kita akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengkonsumsinya. Kekuatan kesengsaraan, kamu akan mampu mengatasinya ketika saatnya tiba. Dia juga mengeluarkan pil mendalam bumi, yang kemudian dia sempurnakan, dan itu mengandung banyak energi.
Jika tebakanku benar, kekuatan kesengsaraan ini dipadatkan dengan bantuan energi api penyucian guntur langit. Ini akan membantu kita melemahkan kekuatan Raja Iblis Guntur Langit dan membuat kesengsaraan nirwana lebih ganas. Chen Xiang tertawa. Dengan satu suara, dia menelan pil misterius bumi. Pada titik ini, Yun Xiaodao dan yang lainnya tahu bahwa tidak ada gunanya khawatir. Jadi mereka semua memakan pil mendalam bumi, dan kemudian berlatih dengan tenang. Pada hari ini, kota Tianlei juga melihat topan guntur yang menutupi langit di kejauhan tiba-tiba berubah warna, yang membuat semua orang menebak-nebak. Banyak orang ingin memasuki api penyucian guntur surgawi untuk melihat apakah Chen Xiang sudah mati, tetapi tidak ada yang berani pergi, sejak orang-orang di dalam dikirim oleh Dewa Guntur Surgawi. Seluruh pusaran menjadi sangat ganas, dan siapapun yang mendekat akan melakukannya. Mati, mereka hanya bisa menonton dari kejauhan. Beberapa orang curiga bahwa Raja Iblis Guntur Langit menggunakan kekuatannya untuk membunuh Chen Xiang, sementara yang lain curiga bahwa Chen Xiang dan yang lainnya lah yang bertarung melawan Raja Iblis Guntur Langit. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.